kita akan mendirikan 5 pos pengamanan dalam rangka operasi Ketupat Candi 2021, pengamanan Lebaran. Di mana 5 pos pengamanan ini akan kita dirikan di pintu masuk kota Surakarta. Jadi selain berfungsi sebagai pos pengamanan selama pengamanan Lebaran tahun 2021, 5 pos pengamanan dimaksud juga berfungsi sebagai pos penyekatan. Pos penyekatan di pintu masuk kota. Jadi yang pertama di Makuto, kemudian yang kedua Palangjoglo, yang ketiga Juruk, yang keempat Faroka, yang keempat di Banyuanyar. Itu yang kita identifikasi sebagai pintu-pintu masuk untuk mengakses ke kota Surakarta. Akan didirikan 5 pos pengamanan. Selain 5 pos pengamanan tersebut, juga kita akan mendirikan 1 pos pelayanan terpadu yang kita akan dirikan di kawasan Benteng Fastenburg. Adapun cara bertindak dari 5 pos pengamanan ataupun yang difungsikan sebagai pos penyekatan di batas kota tersebut adalah yang pertama, di pos-pos pengamanan dimaksud atau pos penyekatan dimaksud itu merupakan terdiri dari tim gabungan, baik TNI, Polri maupun pemerintah kota serta elemen komponen masyarakat terkait lainnya. Di mana setiap pemudik nekat yang nanti kedapatan masuk di batas kota yang mana sudah kita dirikan pos penyekatan dimaksud akan dilakukan rapid swab antigen. Jadi di rapid swab antigen, apabila hasilnya non reaktif, maka yang bersangkutan akan dibawa dengan menggunakan mobil yang sudah disiapkan, sarana prasarana khusus yang sudah disiapkan di masing-masing pos penyekatan dimaksud untuk dibawa ke Solo Technopark untuk melaksanakan karantina selama 5 hari. Jadi non reaktif dibawa ke Solo Technopark untuk menjalani karantina selama 5 hari sambil dipantau kesehatannya oleh tim gabungan selama melaksanakan karantina di Solo Technopark. Yang kedua, apabila dari hasil rapid swab antigen hasilnya reaktif, nah reaktif ini ada 2. Apabila reaktif bergejala, maka akan dikirim ke rumah sakit rujukan COVID yang ada di kota Surakarta ataupun ke rumah sakit lapangan tentara yang ada di Benteng Fastenburg. Tapi apabila hasilnya reaktif tanpa gejala, akan kita kirim ke asrama Haji Donohudan untuk dipantau sesuai dengan protokol COVID yang berlaku. Apabila lolos lepas dari pantauan 5 pos penyekatan dimaksud, kita juga akan mengoperasionalkan namanya Satgas Joko Tonggo yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di kota Surakarta, yang akan memonitor, memantau dengan prinsip kerja tamu wajib lapor dalam 1 kali 24 jam itu akan diefektifkan kembali, memonitor setiap pendatang yang masuk ke kelurahan-kelurahan yang ada, dan kemudian nanti akan melaporkan ke Satgas Penanganan COVID Kota Surakarta untuk dilakukan penjemputan, termasuk melakukan rapid swab antigen. Jika reaktif atau non reaktif, CB-nya seperti yang saya sebutkan di depan tadi. Ini semata-mata kita berangkat dari hasil evaluasi bahwa libur panjang beberapa tahun yang lalu itu pada akhirnya membuat lonjakan penyebaran virus COVID yang luar biasa gitu ya. Nah, kita berharap situasi yang sudah mulai melandai ini kita pertahankan, jangan sampai kita abai dan pada akhirnya nanti akan membuat lonjakan-lonjakan baru. Ini coba dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID agar cepat selesai, cepat bisa dikendalikan sehingga ekonomi kembali pulih di kota Surakarta ini. Himbauan larangan mudik. Kami menghimbau seluruh warga masyarakat kota Surakarta yang pada kesempatan ini mungkin mengais rezeki di tempat lain seperti itu dengan adanya larangan mudik ini, saya menghimbau untuk tidak nekat untuk mudik gitu ya, tidak nekat untuk mudik. Mungkin liburnya hanya berapa hari, tapi begitu masuk kota Surakarta kemudian menjalani karantina 5 hari, sebenarnya udah habis juga liburannya gitu ya. Oke, mari kita sama-sama menahan diri tengah pandemi ini gitu ya. Kita melindungi dirinya sendiri, melindungi diri orang lain, dan melindungi orang yang ada di sekitarnya. Itu lebih bijak di tengah pandemi saat ini. Mari kita gunakan teknologi informasi yang ada dengan cara daring,
kemudian dengan segala macam aktivitas media sosial yang bisa diakses oleh warga masyarakat. Dan terkait mungkin kan tanggal 6 sampai tanggal 17 dan itu larangan. Mereka yang pulang sebelumnya bagaimana untuk? Itu sudah menjadi antisipasi kita. Nanti insya Allah hari Senin akan kita lakukan rapat tindak lanjut di Balai Kota Surakarta untuk membahas itu, untuk mengantisipasi yang para pemudik-pemudik yang mencuri start untuk melakukan mudik. Itu nanti kita sudah menjadi bahan nanti yang akan menjadi materi rapat koordinasi yang akan dilakukan. Apakah kita akan mendahului untuk mencegah curi start tadi? Nanti kita sampaikan lebih lanjut. Mungkin terkait dengan ini mudik lokal ini sendiri, kebijakan dari wali kota sendiri kan kebijakan mudik lokal ini diperbolehkan lah, ini gimana dan mungkin untuk kepolisian sendiri? Ya, tadi di pos penyekatan itu sudah ada tim gabungan. Ya, tim gabungan itu yang akan melakukan screening gitu ya. Apakah ini mudik lokal, apakah hanya berkunjung biasa dan seterusnya. Nanti tim gabungan ini akan melakukan screening di pintu masuk penyekatan kota ini. Untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang tadi saya sampaikan. Siap. Rumah karantina lagi atau? Ya sebenarnya itu tidak dibolehkan. Saya tetap menyarankan jangan mudik dulu. Mudik lokal boleh. Ya kalau terpaksanya harus ke Solo ya bawa surat swab atau PCR test, itu aja. Ya pastikan nanti ayah, ibu, kakek, nenek yang akan dijenguk itu tidak tertular apa-apa. Makanya ini yang lansia kita kebut untuk vaksinasinya dulu. Biar nanti kalau anak-anaknya datang dari Jakarta mereka tidak terpapar. Ini kita kebut.